Hai muridku dimanapun kalian berada. Kali ini akan membahas penangkapan Ketua PKI DNID. Tangkap Ketua PKI DNID. Pangkostrat Soeharto bertanya kepada Komandan Yasir Hadibrodo, "Ada di mana kamu saat meletus peristiwa Madiun?" Yasir menjawab, "Saat itu saya baru saja menerima perintah hijrah dari Jawa Barat untuk melawan batalion komunis di Wonosobo." Nah, yang memberontak sekarang ini adalah anak-anak PKI Madiun dulu. Sekarang bereskan itu semua. DNID ada di Jawa Tengah. Bawa pasukanmu ke sana. Perintah Soeharto kepada Yasir di Markas Komando Strategi Angkatan Darat di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 1965. Setelah peristiwa G30 SPKI tahun 65, DNID kemudian menjadi buronan seorang yang paling dicari keberadaannya oleh para tentara. Pemimpin Partai Komunis Indonesia itu dianggap sebagai dalang intelektual di balik gerakan makar tersebut. Untuk meringkus Aidit, pihak Angkatan Darat kemudian menggelar aksi intelijen pengejaran terhadap Aidit itu berlangsung sampai Jawa Tengah dan dipimpin oleh Kolonel Yasir Hadibrodo, Komandan Brigade Infanteri Pangkostrat. Pasukan saya ditarik dari kisaran Sumatera Utara. Kami tidak jadi menyerbu Malaysia, tetapi dialihkan ke Jawa Tengah untuk melakukan pengejaran sisa-sisa oknum G30S. Ucapan Yasir dalam harian Kompas 5 Oktober 1980. Atas perintah Soeharto, Yasir dan pasukannya pergi ke Solo untuk menemui Sri Harto, orang kepercayaan PKI yang sedang di dalam penjara tahanan. Sri Harto sendiri sebenarnya adalah seorang intel Angkatan Darat yang disusupkan ke Serikat Buruh Pengecoran Logam di Solo yang berafiliasi dengan PKI. Wartawan senior Julius Pur mencatat, hanya dalam waktu 3 minggu, tim intelijen Brigif 4 berhasil melacak jejak Aidit sampai masuk laporan berkualifikasi A1 yang terjamin kebenarannya, bahwa tanggal 21 November 1965 persembunyian Aidit pindah dari Klejong menuju ke tempat lain. Aidit bakal ngumpet di desa Sambeng di belakang stasiun balapan pada 22 November. Berdasarkan informasi dari Sri Harto, Yasir kemudian menyusun rencana untuk menangkap Aidit. Sekitar pukul 11 siang Aidit muncul di rumah yang diinformasikan Sri Harto dengan menumpang Vespa Sri Harto sendiri. Setelah melakukan pengamatan dan pengepungan, penggerebekan pun dilakukan pukul 9 malam oleh Brigif 4 yang dipimpin oleh Letnan Ning Prayetno, sedangkan Yasir hanya mengawasi dari jauh. "Nggak ada yang sembunyi di rumah ini, Pak. Wes, kowe menengo. Aku ora percaya." Ketika penggerebekan dilakukan, di sebuah meja terdapat kopi yang masih hangat baru diminum separuh cangkir, dan sebatang putung rokok di meja yang asapnya saja masih mengepul. Oleh karena itu, Prayetno tidak percaya begitu saja perkataan pemilik rumah dan melanjutkan pencariannya. Dalam penyisiran itu, nampak sebuah kacamata baja terletak di meja, tapi pemiliknya tidak ditemukan. Namun saat prajurit bernama Kosim menggeser lemari, terdapat sebuah pintu darurat menuju kamar rahasia. Di dalam kamar tersebut terdapat lemari pakaian. Prajurit Kosim kemudian memeriksa lemari pakaian tersebut. Prajurit Kosim pun kaget saat melihat pakaiannya digantung tersebut bergerak-gerak sendiri. Namun setelah diamati, itu adalah sesosok manusia. Rupanya Aidit bersembunyi di dalam lemari pakaian. Ia berdiri di balik pakaian gantung. Langsung dengan sigap sang prajurit menyingkap baju panjang tersebut dengan posisi siap tembak. "Angkat tangan, keluar, jangan menyerah." "Iya, sebentar. Kamu tahu saya Aidit. Bapak sekarang saya tangkap. Nanti dulu. Saya ini Menko. Kamu tidak berhak menangkap saya. Menko, opo, saiki?" ucap prajurit Kosim seraya menyeret Aidit. Rupanya prajurit salah dengar.
Ucapan Menko yang dimaksud Aidit adalah jabatannya di pemerintahan sebagai Menteri Koordinator. Sementara itu, sang prajurit yang berasal dari Kartosuro ini menafsirkannya sebagai Mengko yang dalam bahasa Jawa artinya nanti. Maka dijawab dengan spontan saiki yang artinya sekarang. Setelah Aidit ditemukan, Prayitno memerintahkan anak buahnya untuk menghadapkannya dengan sang komandan Kolonel Yasir Hadibroto.